yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Perdebatan soal pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta pihak yang enggan bekerja sama dengan pemerintah agar jangan mengganggu masih terus bergulir. Pernyataan Prabowo ini mengundang reaksi calon presiden pada pemilu 2024 Ganjar Pranowo. Ganjar bilang justru yang harus dikhawatirkan pesaingnya di Pilpres itu orang-orang yang berada di lingkaran pemerintah tapi kerap jadi pengganggu. Sebaliknya, pihak-pihak yang berada di luar pemerintahan justru bisa saja membantu karena akan mengingatkan jalannya pemerintahan berada di jalur yang benar, termasuk kritik dari masyarakat sipil. Tidak ingin bekerja sama untuk jangan jadi pengganggu gitu mas. Iya, yang bekerja sama aja bisa ganggu loh, saya ingetin loh ya. Jangan sampai kemudian yang di dalam malah mengganggu. Umpama kita ingin menciptakan pemerintah bersih, tapi korupsi di dalam itu mengganggu. Yang di luar jangan-jangan malah membantu karena mengingatkan yang baik gitu. Dan check and balances akan berjalan. Dan kalau kemudian partai politik katakan tidak ikut di pemerintahan, masyarakat sipil tidak ikut di pemerintahan. Masyarakat sipil bisa loh memberikan catatan-catatan kritis. Jadi kita mesti membuka ruang check and balances itu, tapi betul kalau mengganggu itu artinya destruktif, saya setuju, jangan. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mempersilahkan jika ada pihak yang tidak ingin bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran. Erlangga menganggap parpol oposisi wajar dalam siklus pemerintahan di Indonesia. Ya, kalau kan selalu dalam pemerintahan kan ada yang mendukung pemerintah, ada yang beroposisi. Yang tidak mau ikut namanya oposisi. Ya silakan aja, kalau oposisi ruangnya kan ada di parlemen. Kemudian yang mau ikut, ya ikut dalam koalisi. Sementara Partai Keadilan Sejahtera menyatakan tidak ada yang salah dengan pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto soal pihak yang tidak mau bekerja sama jangan mengganggu pemerintahannya. Namun, menurut PKS, kontrol pada pemerintah tetap wajib dilakukan. Pak Prabowo benar, jangan ganggu pemerintah. Wong menang pemilu kok. Tapi kontrol pemerintah wajib. PKS selama ini oposisi, tapi kritis dan konstruktif. Gak boleh kritis yang merusak. Kepada siapa kalimat jangan mengganggu Prabowo dialamatkan? Yang jelas, kritik publik masih tetap perlu diperhatikan agar bisa menjadi kontrol yang konstruktif untuk pemerintahan. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Perdebatan masih hangat soal pernyataan calon presiden terpilih Prabowo Subianto yang minta pihak yang enggan kerjasama dengan pemerintah jangan ganggu. Apakah ini pertanda pemerintahan Prabowo Gibran akan sulit menerima kritikan? Akan kami bahas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno. Mas Adi, selamat sore. Mas Adi, kalau kita membaca pernyataan dari Pak Prabowo jangan ganggu kalau nggak mau kerjasama sama pemerintah, ini dialamatkan ke siapa? Ya, saya kira dua hal alamatnya. Pertama, ditujukan kepada partai politik yang tidak mau diajak kerjasama. Sampai hari ini, kalau mau jujur sebenarnya, kalau membaca gestur politik partai yang sepertinya enggan bekerja sama itu hanya PDIP. Itu misalnya terbukti PDIP sampai hari ini masih menggugat persoalan hasil pemilu di 2024 ini kan ke PT UN. Dan PDIP terus menyerang bahwa pemilu di 2024 ini penuh dengan indikasi kecurangan, penuh dengan kedoliman, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kan jelas bahwa PDIP ini kan menunjukkan bahwa ada intensi untuk menjadi oposisi di 2024 ini dan tentu saja akan berada di luar kekuasaan politik Prabowo dan Gibran. Yang kedua sepertinya juga dialamatkan kepada kelompok-kelompok aktivis, gerakan civil society, kelompok-kelompok pro-demokrasi yang saya kira memberikan masukan dan kritik-kritik tajam kepada pemerintah dan itu sering dilakukan. Oleh karena itu bagi saya pernyataan Pak Prabowo ini sebenarnya semacam warning bagi pihak yang mungkin iman politiknya berbeda,
tidak mau bekerja sama, beda pandangan politik, jangan sampai justru menimbulkan instabilitas politik yang justru itu kontraproduktif dan bahkan bisa menghambat bagaimana laju pemerintahan 5 tahun yang akan datang itu justru terhambat. Jadi ini yang sebenarnya membuat kenapa diskusi tentang jangan ganggu itu menjadi ramai, Mbak Cindy, karena memang terkesan bahwa kalau ada orang yang mau mengkritik, mau memberikan masukan, itu dianggap sebagai sebuah tindakan-tindakan yang khawatir akan memberikan ancaman dan mengganggu bagaimana proses politik dan bagaimana kebijakan-kebijakan politik pemerintah di 5 tahun yang akan datang justru akan terganggu dan akan terhambat. Tapi bagi saya, sepanjang kritikan, masukan, dan apapun itu judulnya disampaikan dengan cara-cara elegan, beda pandangan, beda pendapat, kritikan, bagi saya bagian dari vitamin dalam demokrasi. Itu bagian dari diskursus yang cukup positif, yang mestinya juga harus diterima dengan lapang dada oleh siapapun nantinya yang secara definitif menang dalam Pilpres ini. Apalagi misalnya kalau kita melihat kecenderungan kekuatan politik pendukung pro pemerintah Prabowo dan Gibran di masa pemerintahannya ini kan sangat mungkin akan terjadi koalisi besar dan koalisi gemuk. Ditambah misalnya soal mungkin PKB dan Nasdem juga akan bergabung, maka kekuatan politik parlemen Prabowo Subianto dan Gibran itu bisa mencapai 75%. Jadi sekalipun ada suara-suara kritis dari luar, kalau at the end of the day-nya itu di-voting, kemudian diputuskan secara protes politik misalnya di pemerintah, termasuk di parlemen, ya saya kira keputusan politik dari Prabowo dan Gibran pastinya akan terus leading dan pastinya akan mendapatkan dukungan secara mayoritas kekuatan politik. Oke. Saya kira itu konteksnya. Oke, nah Mas Adi, kalau misalnya ini jadi warning, tapi kan sebenarnya pemerintahan Prabowo Gibran juga belum dimulai. Anda melihatnya seperti apa ini? Apakah ya membuat barrier tersendiri soal kritik? Ya, kalau kita melihat kecenderungan secara umum ya, bahwa stabilitas politik itu dianggap sebagai satu-satunya syarat supaya kebijakan politik pemerintah Prabowo dan Gibran itu bisa berjalan mulus di masa yang akan datang. Jadi sekecil apapun kerikil politik seperti resistensi, seperti protes, seperti kritik-kritik tajam, baik dari partai politik ataupun unsur-unsur dari gerakan civil society, itu dianggap sebagai sebuah gangguan. Karena pastinya akan menimbulkan kegaduhan politik. Dan bahkan kita melihat bagaimana dulu ketika Jokowi 2 periode jadi presiden, SBY 2 periode jadi presiden, ketika muncul berbagai kritik dari kanan kiri, dari partai oposisi, kelompok-kelompok aktivis, itu kan dianggap sebagai sebuah gangguan sebenarnya. Gangguan dalam arti karena kebijakan-kebijakan politik pemerintah kok selalu diprotes. Bukankah pemerintah ini punya niat baik untuk membangun bangsa dan negara? Tapi dalam negara demokrasi satu hal ya Mbak Cindy, bahwa kebisingan, kegaduhan itu adalah suatu hal yang niscaya. Perbedaan pandangan misalnya terkait dengan satu isu pasti akan menimbulkan resultante dan perdebatan-perdebatan yang cukup serius. Bahkan per hari ini misalnya, terkait dengan makan siang gratis, kan masih banyak masyarakat kita yang nggak setuju. Masih banyak masyarakat kita yang protes, terutama terkait dengan bagaimana postur anggaran. Termasuk misalnya soal susu gratis, kan masih banyak juga kelompok-kelompok yang tidak setuju karena dinilai sebagai sebuah kebijakan yang justru ini akan membebani keuangan negara. Dalam konteks itulah mestinya ketika ada dialektika, ada feedback dan ada masukan terkait dengan kebijakan-kebijakan politik pemerintah, mestinya ini dianggap sebagai masukan yang biasa-biasa saja. Oke, Toh, nah Mas Adi. keputusan politik pemerintah itu nanti akan di voting kok di DPR dan mayoritas DPR itu bisa dipastikan ke depan lebih banyak pro Oke. kepada Prabowo dan Gibran. Oke, Mas Adi, kalau Pak Ganjar kan juga udah komen, katanya justru yang suka mengganggu ini ada di dalam pemerintahannya sendiri. Mas Adi membacanya gimana? Ya saya kira memang dalam banyak hal ada benarnya. Karena kalau kita melihat dari realitas politik di zaman SBY periode pertama dan periode kedua, banyak partai-partai politik pendukung SBY itu justru menjadi oposisi dari dalam. Misalnya ketika ada isu kenaikan BBM, kebijakan-kebijakan politik yang dianggap tidak pro rakyat, kebijakan politik yang tidak populis, sejumlah partai politik pendukung SBY saat itu kan banyak yang menolak, salah satunya PKS menolak. Padahal PKS berada di dalam kekuasaan. Nah ini sepertinya yang mau dideliver oleh Ganjar. Bahwa sekalipun ada partai politik yang mendukung pemerintah, bukan tidak mungkin partai-partai itu yang justru akan yang menjadi hambatan dan rongrongan dari dalam. Begitupun kebijakan politik di zamannya Pak Jokowi. Ada partai politik yang sikap politiknya berbeda dengan sikap politik pemerintah. Dan ini adalah cacat bawaan dalam sistem presidensialisme multipartai.
Partai-partai boleh berkoalisi, tapi dalam berbagai isu tertentu, partai yang menyatakan menjadi bagian dari koalisi, justru mereka berada di garda terdepan, menolak keputusan-keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah. Jadi bagi saya pernyataan Ganjar itu ada benarnya dan ada juga tak ada benarnya. Karena memang hanya dalam jumlah kasus sedikit saja, partai-partai ini seringkali berseberangan dengan kebijakan politik dari presiden. Tapi dalam sistem presidensialisme seringkali partai-partai pendukung itu tidak bisa ditegakkan tingkat disiplinnya dan mereka seringkali justru menjadi bara dalam sekam, menjadi duri dalam daging yang seringkali justru merekalah yang dari dalam melakukan protes, bukan dari pihak-pihak luar. Oke, Mas Adi, tapi kan sampai saat ini nih PDIP sampai sama PKS belum nyatain secara resmi juga sikap mereka akan di pemerintahan ataupun juga tidak. Anda membacanya gimana artinya posisinya dan juga pernyataan soal mendukung dan juga menolak soal jangan ganggu ini? Ya saya kira memang pernyataan Pak Prabowo itu dalam konteks normativitas sikap politik ya, bahwa setiap keputusan politik pemerintah, kalau itu diniatkan untuk kepentingan bangsa dan negara, diniatkan untuk perbaikan kualitas demokrasi, perbaikan ekonomi, dan seterusnya, mestinya harus didukung oleh seluruh eksponen dan komponen rakyat. Maka wajar kalau kemudian Prabowo Subianto itu mazhab politiknya ingin merangkul semua pihak dan kalangan untuk bekerja sama di masa pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Kan itu normatif. Tapi ingat, dalam logika demokrasi secara langsung, pasti ada pihak-pihak yang berada di luar kekuasaan. Per hari ini, saya membaca kecenderungan PDIP misalnya adalah partai politik yang ingin berada di luar kekuasaan. Oke. Kalau PDIP di luar kekuasaan siap jadi oposisi, saya termasuk yang meyakini akan begitu banyak kebijakan-kebijakan politik pemerintah. Prabowo Subianto dan Gibran akan booming raka, akan mendapatkan resistensi, Oke. akan mendapatkan kritik, akan mendapatkan masukan. Apakah itu gangguan? Bagi saya bukan gangguan, tapi sekedar semacam dialektika wacana. Oke. Itulah hakikat dalam sebuah pemilihan presiden secara langsung. PKS ada kecenderungan ingin bekerjasama dan ingin diajak berkoalisi dengan Prabowo, tapi sepertinya Prabowo tidak terlampau tertarik mengajak PKS untuk berkoalisi. Oke, Mas Adi, singkat saja, artinya catatan apa yang bisa Anda berikan dalam konteks komunikasi politik baik untuk elit, publik, Prabowo Gibran saat nantinya mereka resmi berada di dalam pemerintahan atau ada memegang kendali kekuasaan? Ya, sebenarnya secara prinsip kritik-kritik, masukan, nyinyiran, bulian, bahkan protes-protes terkait dengan keputusan politik pemerintah di 5 tahun yang akan datang, mestinya maknai sebagai sesuatu hal yang biasa dalam demokrasi. Kita tidak mungkin bisa menyamakan semua pandangan dan persepsi orang dalam satu kanal. Karena dalam demokrasi pikiran orang itu beda-beda, pikiran orang itu mazhabnya kemudian bercabang dan yang sangat mungkin satu sama yang lain bisa bertabrakan. Tapi selama itu disampaikan dengan cara-cara elegan dan demokratis, saya kira ini bagian dari indahnya demokrasi. Dan yang kedua dan yang paling penting bagi saya, pendukung Prabowo dan Gibran, saya termasuk yang meyakini kalau Nasdem dan PKB juga dirangkul, maka kekuatan politik mereka mencapai 75%. Jadi apapun bisa di voting di parlemen, apapun bisa di voting terkait dengan kebijakan-kebijakan dan bisa dipastikan partai-partai pendukung pro pemerintah akan memenangkan setiap apapun isu-isu nanti yang akan diputuskan. Oke. Mas Adi Praetno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, terima kasih sudah berbagi di Rumah Pemilu. Sehat selalu, Mas.